Ada masalah apa sih masyarakat? Rupanya alergi amat. Kenapa? Ada masalah apa lu? Trauma lu, nggak boleh jilbaban karena lu laki-laki. Tolong yang punya channel ke BPIP, tolong direkrut, tolong dikasih tahu saya mau untuk melamar menjadi influencer yang mengajari Pancasila, khususnya terhadap BPIP. Walaupun ketua BPIP berdalih kalau peraturan itu bukan paksaan, tapi jelas ada unsur penjebakan di situ. Dan teman-teman masih ingat kan soal ungkapan yang juga dikeluarkan BPIP soal agama yang jadi musuh terbesar Pancasila yang kemudian dibantah. Tapi dengan begini benar nggak sih? Gimana? Sama ketika zaman Orde Baru lalu, jilbab atau kerudung sempat dilarang. Orang yang menggunakan kerudung disebut anti Pancasila. Apakah ini dimaksud Pancasila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ada apa lagi nih guys? Kok semakin hari semakin aneh aja ya. Kemarin Pak Jokowi menekan perintah untuk memberikan alat kontrasepsi kepada pelajar. Dan sekarang BPIP ini juga mau viral kayaknya ini. Tiba-tiba menyuruh paskibraka perempuan untuk melepas jilbabnya. Haduh. Kenapa sih? Benci banget ya kayaknya ya. Hah? Emang risih ya sama jilbab? Kan itu kan kewajiban seorang muslimah. Lagian juga Pancasila itu kan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap warga negara ini mempunyai agama masing-masing. Tentunya Islam memberikan kepada perempuan harus memberikan jilbab dan itu kewajiban. Dan karena hal ini pun ada ya seorang wanita yang harus pergi ke makam ayahnya meminta untuk melepas jilbab. Ini sebenarnya sungguh sangat menyakitkan ya. Lebih baik gak ikut paskibraka aja lah kalau kayak gitu daripada harus menyopot jilbab. Nah kali ini gue akan buat video ya. Ini komentar dari para netizen, bahkan dari Ustadz Felix juga dan Ustadz yang lain memberikan pencerahan kepada BPIP nih. Anggaran yang segitu banyak malah justru outputnya membagongkan. Nah ini kita hajar rame-rame aja ya. Kalau bisa biar dicopot nih orang nih. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada. Bentar guys, ini kesukarelaan mereka dalam mematuhi peraturan yang ada. Memang di situ tidak ada paksaan, tapi ada peraturannya. Ini kontradiktif sekali ini ya. Ambigu ini. Kan kurang ajar ya. Aduh, kayak belum mandi juga nih orang ya. Sikat guys. Paskibraka dilarang pakai jilbab. Dugaan pelarangan pakai jilbab bagi paskibraka muslimah ini baru mencuat tahun ini. Padahal selama ini berdasarkan aturan, juklak, berpakaian paskibraka diatur. Bagi putri yang berhijab boleh. Bisa pakai ciput warna hitam. Bahkan Purna Paskibraka Indonesia, PPI juga kaget. Kenapa tiba-tiba ada 18 anggota perempuan yang awalnya pakai hijab, pas pengukuhan di IKN nggak pakai jilbab. Memang sejak tahun 2022, wewenang dan pembinaan Paskibraka di bawah Badan Pembinaan dan Ideologi Pancasila, BPIP. Dan hari ini BPIP bersuara. Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, bilang kalau nggak ada itu pemaksaan lepas jilbab. BPIP nggak pernah memaksa. Atribut yang dilihat saat pengukuhan itu adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi aturan yang ada dan hanya dilakukan saat pengukuhan saja. Di luar itu tidak ada aturan yang mengikat. Ini orang-orang pada kenapa sih? Aneh banget ya. Kemarin kondom untuk siswa dan pelajar. Sekarang paskibraka 2024 diminta copot jilbab. Ada masalah apa sih masyarakat? Rupanya alergi amat. Kenapa? Ada masalah apa lu? Trauma lu, nggak boleh jilbaban karena lu laki-laki. Lagian banyak kok orang yang berjilbab itu berprestasi. Artis banyak berjilbab. Polwan banyak yang berjilbab. Nah ini apa lagi? Atlet Megawati berjilbab. Yang pemain poni tapi. Lagian BPI PP-nya masih Pancasila kan. Sila pertama masih ketuhanan yang Maha Esa kan.
Kenapa juga mesti coba jilbab? Ada masalah apa? Kalau ada masalah, bicarain baik-baik. Nggak perlu kayak begini. Duh, nggak asik. Bikin gaduh aja. Banyakan prestasi. Jangan utang sama kontroversi. Negara. Lagi mau bertanya ke netizen. Siapa tahu ada yang punya channel ke BPIP RI. Karena tadi saya barusan baca BPIP RI itu mendapat pagudana 2024 342 miliar. Lumayan. Dan minta tambahan lagi 100 miliar untuk memberikan sosialisasi Pancasila terhadap rakyat Indonesia. Lu pada. Dan dikhususkan dari 100 miliar itu 45 miliar digunakan untuk influencer. Nah, saya tuh kan influencer tuh. Lumayan kan? 45 miliar dibagi-bagi influencer. Kan lumayan tuh. Saya tuh punya banyak followers loh, influencer. Saya mengajukan diri untuk direkrut oleh BPIP dan saya merasa bahwa saya bisa memberikan kontribusi positif terhadap penjelasan Pancasila. Dan saya akan memulai dengan menjelaskan Pancasila kepada BPIP. Karena, oh ya, saya juga dengar BPIP kan katanya ya, tapi saya juga nggak tahu sih benar atau salahnya. Katanya BPIP bilang paskibraka tuh nggak boleh pakai kerudung. Jadi yang pakai kerudung disuruh copot. Nah, itu bisa diatur juga tuh. Kenapa? Karena saya juga secara pribadi tidak setuju dengan paskibraka pakai kerudung dan jilbab. Kalau yang cowok. Kalau yang cewek ya wajib. Nah, jadi saya mau menjelaskan Pancasila pada BPIP. Tolong yang punya channel ke BPIP, tolong tolong dikasih tahu saya mau untuk melamar menjadi influencer yang mengajari Pancasila. Khususnya terhadap BPIP. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau benar bahwa yang meminta para paskibraka kita untuk melepas jilbabnya ketika bertugas adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka BPIP sangat tidak Pancasilais. Karena Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena pasal 29 D45 adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan pasal berikutnya menyatakan kemerdekaan untuk menjalankan ibadah dijamin oleh negara. Maka mohon sekali lagi kepada BPIP untuk mentaati Pancasila dan UUD 45. Please, Anda itu BPIP, malu-maluin kalau tidak mentaati Pancasila dan UUD 45 dalam menjamin kebebasan setiap warga negara menjalankan ibadahnya, karena menutup aurat bagi seorang muslimah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita berpancasila, yuk kita berUUD 45, yuk kita cinta NKRI dan hormati kebebasan beribadah sesuai dengan amanat konstitusi dan Pancasila dasar negara kita. Ibu kota Nusantara itu masih bagian dari Indonesia nggak sih? IKN itu punya Indonesia atau bukan? Lalu upacara 17 Agustus di IKN besok itu untuk memperingati kemerdekaan siapa? Kalau IKN adalah bagian dari Indonesia, milik Indonesia, dan upacara bendera di IKN tanggal 17 Agustus besok adalah dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia, lalu kenapa upacara benderanya dilakukan dengan cara yang sangat tidak Indonesia? Kenapa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP justru mengeluarkan peraturan yang mengharuskan anggota Paskibraka Putri untuk melepaskan jilbab yang selama ini mereka pakai pada saat pengukuhan dan pada saat acara puncak pengibaran Sangsaka Merah Putih? Di mana Indonesianya peraturan itu? Walaupun ketua BPIP berdalih kalau peraturan itu bukan paksaan, tapi jelas ada unsur penjebakan di situ. Karena mana ada muslimah yang akan dengan sukarela berhenti mentaati syariat agamanya. Peraturan itu adalah pelanggaran terhadap Pancasila, sekaligus terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karena Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kenapa BPIP malah menghilangkan hak muslimah untuk menaati syariat agamanya? Kemudian pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi kita menyebutkan kalimat-kalimat bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
Apa yang merdeka dari melarang perempuan muslim untuk mengenakan jilbab? Lalu ada lagi kalimat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Lalu kenapa BPIP ikut campur dalam hubungan muslimah dengan Allahnya? Jadi menurut gue ada indikasi pelanggaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di IKN yang dilakukan oleh BPIP. Jadi mungkin seharusnya hal ini diselidiki lebih lanjut dan dijalankan penegakan hukumnya. Dan yang paling parah, menyedihkan, tragis dan ironis adalah bahwa Ketua BPIP, Yudian Wahyudi, adalah guru besar atau profesor Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sunan Kalijaga. Jadi Pak Yudian Wahyudi ini memiliki ilmu pengetahuan yang lebih dari sekedar cukup untuk minimal membela agamanya sendiri. Tapi tragisnya itu tidak dia lakukan. Salam semangat antitesa 24. Ya benar sekali ya. Kemerdekaan ini kan 17 Agustus untuk merayakan kemerdekaan Indonesia, yang dimana malah justru paskibrakanya sendiri yang tidak merdeka karena diatur ya kan. Dimana di agama Islam itu yang namanya wanita itu wajib menggunakan jilbab, dan jika ada peraturan yang harus membuka jilbab ini kan namanya kan tidak merdeka. Nah di situ ada BPIP, Badan Pembinaan. Nah ini harusnya ini yang dibina ini ya pimpinannya ini, pimpinan BPIP ini. Padahal beliau itu profesor ya, orang yang cerdas, orang yang pintar, tapi akalnya kemana gitu loh. Dan juga semalam gua melihat berita katanya si bapak ini ya, Bapak Yudi ini, beliau pernah mengatakan di detik.com bahwasanya agama adalah musuh Pancasila. Wah luar biasa sekali ini ya. Oke teman-teman semua, nggak sampai sini ya, netizen masih marah juga. Mudah-mudahan ini segera diproses agar tidak terulang kembali. Karena yang dulu-dulu itu nggak pernah kayak gini lah, baik-baik saja. Kenapa kali ini malah justru dia ingin viral? Kita lihat lagi videonya. Negara ini emang makin gila. Paskibraka 2024, perempuan dilarang pakai hijab. Lu lihat aja foto ini. Paskibraka perempuan di IKN, nggak ada satupun yang terlihat pakai hijab. Bahkan termasuk delegasi dari Aceh, yang sebelumnya memakai hijab, tiba-tiba ketika sampai di IKN harus mencopot penutup aurat tersebut. Dan menurut informasi, harusnya ada 18 perwakilan paskibraka perempuan yang memakai hijab. Bahkan ada yang sejak SD sudah pakai hijab, tapi ketika sampai di IKN dipaksa untuk membukanya. PPI Aceh sampai bereaksi keras dan meminta Kasbang Pol untuk dipulangkan perwakilannya. Mereka tidak ridho. Gadis Aceh yang berhijab tiba-tiba tak berhijab. Dulu paskibraka di bawah PPI, Purna Paskibraka Indonesia, ya fine-fine aja. Nah sekarang paskibraka di bawah BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kok jadi nggak ada satupun yang pakai hijab? Atas dasar apa paskibraka tidak boleh pakai hijab? Gue yakin mereka nggak mungkin sukarela lepas hijab. Pasti ada tekanan atau ancaman. Ya minimal ancaman untuk dicadangkan atau tidak dijadikan pasukan utama. Terakhir paskibraka dilarang pakai hijab itu pas zaman Orde Baru. Apa negara ini mau balik lagi ke zaman Orde Baru? Dilihat dari sisi manapun, melarang hijab untuk paskibraka tidak ada logika yang masuk kecuali kebencian terhadap hijab itu sendiri. Apa pendapat lo? BPIP bikin aturan paskibraka lepas jilbab, nggak boleh pakai kerudung saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran bendera merah putih pada upacara kenegaraan. Merayakan kemerdekaan dengan melakukan pengekangan. Coba, bagaimana logika yang dibangun saat ekspresi kemerdekaan justru menjajah ekspresi beragama? Tentu pertanyaan di benak kita semua, apakah jilbab tidak sesuai Pancasila? Dan teman-teman masih ingat kan? Soal ungkapan yang juga dikeluarkan BPIP soal agama yang jadi musuh terbesar Pancasila, yang kemudian dibantah. Tapi dengan begini, benar gak sih? Gimana? Lagi-lagi, kalian udah baca berita ini? Kalau ini benar terjadi dan BPIP adalah biang keroknya, saya rasa perlu diusut secara tuntas dan lugas. Kenapa? Sebagai bagian orang yang pernah terlibat menjadi salah satu anggota paskibra di level kecamatan dan kabupaten, tidak ada korelasinya. Bahkan kita perlu mempertanyakan BPIP. Akibat dari apa? Ada di Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, dan negara kita menjunjung tinggi toleransi. Lantas
hal semacam ini bukan menjadi solusi, bahkan menjadi sentimen terhadap negara bahkan BPIP. Jadi please, sebelum bicara tentang pengibaran bendera, sebelum bicara tentang hal-hal yang sifatnya toleransi, coba BPIP sendiri clearkan nilai-nilai Pancasila dan jalankan nilai-nilai Pancasila, terutama di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan kita menjunjung toleransi. Usut tuntas. Teman-teman, soal polemik pelarangan menggunakan kerudung menjadi anggota Paskibraka di 2024 ini, menurut saya BPIP kebablasan. Dia anti terhadap ajaran Islam, dia tidak toleran kepada umat Islam. Katanya sih tidak memaksa orang untuk melepaskan kerudungnya ketika menjadi anggota Paskibraka katanya. Ya Pak, aturan itu dibikin untuk memaksa. Sifat aturan itu dibikin memaksa. Kalau aturan nggak maksa, ngapain dibikin aturan? Ini aturan diskriminatif Pak, terhadap umat Islam, terhadap ajaran Islam. Atau apakah mungkin ini wajah asli Pancasila, anti terhadap ajaran Islam? Sama ketika zaman Orde Baru lalu, jilbab atau kerudung sempat dilarang. Orang yang menggunakan kerudung disebut anti Pancasila. Apakah ini dimaksud Pancasila? Katanya anggota Paskibraka tingkat nasional yang perempuan yang tadinya pakai hijab, sekarang udah nggak boleh nggunain hijab lagi ya, karena ngikutin kebijakan yang ada. Memang benar, pas waktu zaman Orde Baru, Paskibraka yang tingkat nasional, yang perempuannya itu memang tidak boleh menggunakan hijab. Tapi ketika 2002, kebijakan itu dihapuskan dan menggunakan hijab tingkat nasional itu boleh. Hal ini menjadi polemik karena Paskibraka nasional sendiri kan dipegang tanggung jawabnya itu oleh BPIP, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Yang harusnya tahu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tuh apa aja. Kita juga harus toleransi terhadap semua umat beragama dong. Salah satunya adalah kewajiban menutup aurat bagi kaum muslim. Masa hanya karena Paskibraka di tingkat nasional terus tiba-tiba yang tadinya udah pakai hijab dari kecil itu tiba-tiba harus lepas gitu. Bahkan ini ada masyarakat Aceh yang ikut Paskibraka perempuan, dia juga harus lepas hijabnya gitu. Hal ini sangat menimbulkan kontra di masyarakat karena pun di Indonesia ini kan mayoritas Islam. Jadi nih sekitar ada 18 orang perempuan dari daerah yang dikirim ke IKN, itu tadinya muslimah menggunakan hijab gitu. Tapi setelah nyampe IKN ya udah disuruh lepas hijab dan katanya disuruh menandatangani perjanjian kebijakan bahwa mereka tuh harus lepas hijab ya. Polemik ini tuh nyampe ke rakyat Aceh, ke PPI Aceh. Mereka tidak terima bahwa anggota yang berasal dari Aceh itu harus melepas hijabnya. Ayo dong dari BPIP, masa kita mau balik ke Orde Baru sih? Karena hijab aja masa gak boleh ikut Paskibraka nasional gitu loh. Yang bener-bener aja lah kalau bikin kebijakan gitu. Udah hargain aja yang mau pakai hijab, yang enggak gitu kan. Bagi umat muslim juga kan memang diwajibkan ya. Pengen viral sih boleh, tapi ya dengan cara yang baik lah. Jangan malah justru membuat aturan yang akhirnya membuat gaduh seluruh rakyat Indonesia. Kalian pikir netizen bakal diem aja ngeliat ini? Hah? Enggak lah, apalagi mayoritas di Indonesia ini orang muslim, orang Islam ya kan? Kenapa malah justru Anda ingin membuat gaduh semua ini gitu loh? Sepertinya memang Anda yang perlu dibina, bukan Anda yang membina. Buktinya Anda membuat aturan aja tak jelas kayak gitu. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Kita pantau terus pokoknya guys. Jangan sampai lolos. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.